Shalom saudara, shalom. Hari ini kita merenungkan sepanjang bulan ini tema tentang bekerja, saudara. Minggu lalu kita diingatkan bahwa Tuhan kita bekerja, Dia memberi pekerjaan bagi kita karena Dia terus bekerja. Hari ini kita akan merenungkan bahwa Tuhan pun memberikan kita pekerjaan yang baik, saudara. Ada dua ayat menjadi dasar kita pada pagi hari ini. Yang pertama terambil dari Titus pasal 3 ayat 8 sampai 14. Boleh dibantu? Titus pasal 3 ayat 8 sampai 14 dan Efesus nanti pasal 2 ayat 10. Bapak Ibu jangan tutup nanti Alkitabnya, tetap terbuka sambil merenungkan firman Tuhan ini nggak selesai. Titus pasal 3 dulu ayat 8, nanti lompat ke ayat 14. Kemudian lanjut nanti kitab Efesus di perjanjian baru juga. Dua-dua ini perjanjian baru, saudara. Titus itu di Alkitab kita diberi lambang PIT. Ah, saudara. Ya. Oke, sudah ketemu? Titus 3 ayat 8 ayat 14. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca perlahan-lahan. Satu, dua, tiga. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Lompat ke ayat 14. Satu, dua, tiga. Dan biarlah kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Amin. Kita yang percaya pada Tuhan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Kita lompat ke Efesus pasal 2 ayat 10, Saudara. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Satu ayat saja, sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Indah sekali ayat ini, saudara. Kita ini buatan siapa? Allah. Dicipta dalam Kristus Yesus. Melakukan pekerjaan yang baik. Yang sudah di-prepare, dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara, ada dua hal yang kita ingin renungkan pada pagi hari ini. Pertama, saudara, dibantu saja. Klik, Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang baik bagi kita. Allah, saudara, bukan hanya memberikan kehidupan, keselamatan, tapi Dia tahu bagi kita semasa hidup di dunia ini 60-70 tahun, terutama di usia yang produktif, 30-40 tahun, saudara. Di usia 30, usia 40, Tuhan memberikan pada kita pekerjaan yang baik, saudara. Dari yang kita baca barusan di Efesus pasal 2 dikatakan di dalam Kristus Yesus, Allah menyediakan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, diklik next slide. Maka dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan demikian, saudara. The good work He has gotten ready for us to do. Allah sudah menyediakan, sudah selesai merancang, saudara. Bahkan sebelum kita lahir, Tuhan tahu pasti pekerjaan apa yang kita butuhkan. Dan Dia menyediakan, saudara. Jadi pasti ada pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan. Kita lakukan semasa kita hidup. Saudara sulit memahami ada orang, saudara pernah ketemu? Badannya sehat, nggak sakit ini saudara. Tapi sering mengeluh waktu, ini nggak sakit soalnya saudara. Badannya sehat, masih usia muda, produktif. Tapi banyak mengeluh waktu dilihat, kenapa kamu nggak kerja? Nggak ada pekerjaan. Susah cari kerja. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia nggak kerja sama sekali. Saudara pernah ketemu orang seperti itu? Bukan orang tua loh saudara. Orang lanjut usia, Pak Me, asu-asu yang sudah renta, bukan. Sudah pernah ketemu? Orang yang muda, tidak sakit, sudah tidak sakit, makannya banyak, tapi ditanya tidak kerja. 1 bulan tidak kerja, 3 bulan tidak kerja, setahun tidak kerja, dan ditanya kenapa? Tidak ada gawe, bahasa Palembangnya begitu. Saudara, betulkah tidak ada pekerjaan sampai orang itu tidak bisa kerja? Seringkali, saudara, itu menutupi alasan yang sesungguhnya. Apa itu, saudara? Dia ini tipe orang yang suka pilih-pilih.
terlalu memilih kerja. Bukan ada kerjaan, terlalu milih kerja. Kedua, menutupi alasan sesungguhnya apa itu? Malas. Ini akan dikhotbahkan nanti di minggu terakhir, saudara. Malas. Apalagi menutupin apa, saudara? Punya harapan yang tidak realistis. Gaji nggak besar, dan akhirnya beralasan dan tidak mau bekerja. Padahal firman Tuhan berkata, Tuhan memberi pekerjaan yang baik. Dari Titus, saudara jangan tutup Alkitab tadi, dikatakan di Titus, Tuhan beri pekerjaan yang baik untuk memenuhi keperluan hidup yang pokok. Tuhan tidak kita ingin jadi pengemis, saudara. Tuhan tidak ingin kita kelaparan. Di Amsal, Tuhan janjikan anak Tuhan tidak akan dibiarkan meminta-minta roti. Artinya Tuhan rancang kita, saudara, untuk tercukupi kebutuhan hidup. Dan dia berikan pekerjaan, saudara, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kebutuhan hidup, saudara, kalau kita baca Titus tadi dikatakan memenuhi keperluan hidup yang pokok. Kebutuhan dan keinginan berbeda. Janji firman Tuhan, Tuhan berikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupmu dulu. Bukan keinginan dulu. Betul, saudara? Jadi kalau kita tidak langsung semua keinginan kita terpenuhi, punya mobil, punya rumah, bisa liburan macam-macam, paling tidak Tuhan berikan kita pekerjaan, dia janjikan untuk memenuhi keperluan hidup kita yang pokok. Yang pokok, saudara. Saya lihat iklan, ada terpampang, saudara pasti lihat apa kebutuhan hidup pokok manusia, saudara? Sandang, apalagi? Pangan, satu lagi papan. Ada satu lagi zaman sekarang di iklan itu apa? Pengakuan, saudara. Itu iklan rokok, saudara. Sebenarnya cuma tiga, sandang, pangan, papan. Sandang bicara soal pakaian, pangan, makanan, papan, tempat tinggal. Yang terakhir itu candaan, saudara, pengakuan. Zaman ini pengakuan adalah salah satu hal yang dibutuhkan. Tapi kebenarannya, sandang, pangan, papan adalah kebutuhan yang pokok. Dan Tuhan beri kita pekerjaan. At least, paling tidak, tiga itu terpenuhi dalam hidup kita. Jangan sampai, saudara, jadi kayak kebanyakan bahkan anak-anak Tuhan berambisi. Pengen punya pekerjaan yang baik dengan gaji yang spektakuler, 2 digit, 3 digit, saudara. Sampai yang di depan mata, Tuhan sudah hadirkan untuk kebutuhan hidup pokoknya, ditolak. Saudara pernah ketemu orang seperti itu juga? Bukan Tuhan tidak berikan dia pekerjaan yang baik. Dalam kekekalan Allah tahu dia punya talenta, dia punya potensi, dia punya keunikan. Allah kasih dalam rencananya yang indah, menghadirkan satu demi satu pekerjaan. Tapi namanya manusia kadang serakah, saudara. Betul? Kadang terlalu greedy, terlalu serakah. Tidak mengukur diri, tidak mau berproses. Langsung pengen gaji yang besar sekali, yang spektakuler. Ada yang sudah diberi depan mata, sombong lagi tolak. Daah. Daah, nolak, saudara. Mengapa? Karena terlalu berambisi besar. Bukan berarti tidak boleh punya mimpi. Allah kita Allah yang besar. Amin. Dia punya rencana yang besar. Dia punya big dream bagi kita. Tidak berarti saudara tidak boleh punya mimpi yang besar. Gaji yang besar. Rencana-rencana yang besar. Boleh, saudara. Tapi terlalu naif, terlalu sempit pikiran dan hati kita kalau yang di depan mata Tuhan sudah hadirkan kita tolak. Tapi jangan pula saudara sampai bagi sebagian orang, bahkan anak-anak Tuhan juga ada yang demikian, demi alasan memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, mereka tidak pikir lagi nih pekerjaan atau yang tidak, pekerjaan yang baik atau yang tidak baik. Mereka nekat melakukan pekerjaan yang tidak baik di mata Tuhan demi memenuhi kebutuhan hidup pokok. Saudara, waktu kita baca firman Tuhan di 2 ayat ini dikatakan ada kata pekerjaan yang baik. Di Titus, di Efesus ada juga pekerjaan yang baik. Artinya saudara, ada juga pekerjaan yang tidak baik. Betul? Kalau hidup ini ada pekerjaan yang baik, ada juga yang lawannya yang tidak baik. Saudara, jangan sampai karena kita mau kejar kebutuhan pokok, kita lakukan pekerjaan yang tidak baik. Engkau namanya Christian, Petrus, Thomas. Untung nama saya nggak ada unsur Kristen, saudara. Hartono. Pikirannya Harto itulah, Bu.
Ngejar tapi nggak dapat-dapat karena ada no, Hartono. Coba Harto yes. Dapatlah itu. Hartono itulah orang tua tuh salah kasih nama dulu. Tusin lagi selalu kepada dosa kalau bahasa Inggris ngomong itu. Sudah ada kata harto, kerjanya buat dosa tuh lah. Tapi anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Saudara yang punya nama Kristen, Pak Yohanes. Siapa lagi yang Kristen di sini? Yosef. Wih, berat beban namamu. Berat-berat itu. Siapa lagi namanya Kristen di sini? Wow. Ada lagi nama-namanya Kristen di sini? Iya, wow, itu lebih berat lagi ibunya Yesus, saudara. Saya nggak berani itu. Banyak anak Tuhan punya nama yang bagus, tapi jobnya nggak bagus. Jobnya hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, dalam hidup ini jelas ada pekerjaan yang tidak baik. Pekerjaan yang baik itu harusnya, waktu kita kerjakan, tidak buat hati itu gelisah, saudara. Itu pekerjaan yang baik. Atau kita khawatir kalau melakukan itu. Takut begitu. Membuat kita jauh dari Tuhan, itu ciri-ciri pekerjaan yang tidak baik. Ciri-ciri pekerjaan yang tidak baik juga membuat nama baik kita akhirnya jelek atau hancur. Jadi bukan kitanya, tapi gara-gara pekerjaan itu kita ambil, tidak baik ini kita tahu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dosa ini, melenceng ini, tidak benar secara hukum. Ada unsur dosanya yang jelas. Tapi demi nekat memenuhi kebutuhan hidup, kita ambil itu. Tuhan sudah ingatkan dengan Roh Kudus di hati kita, kita ambil, akhirnya rusaklah hidup kita. Dan saudara ingat, waktu hidup kita rusak, hancur. Engkau tidak pernah hancur sendirian. Hidup ini harus ada responsible, saudara, tanggung jawab. Apapun yang saudara lakukan, dengerin. Engkau tidak bisa pernah egois. Waktu engkau berpikir, biarlah, aku hancur-hancur dewe. Enggak, saudara. Waktu engkau tidak bagus dalam hidupmu, membuat pilihan yang buruk, ada selalu dampaknya. Siapa itu? Paling dekat orang rumah. Your family, keluargamu. Engkau pikir hancur saja nama baikmu? Enggak. Istrimu kena, suamimu kena, anakmu kena. Anakmu yang biasa bangga ke sekolah dengan berita papanya tidak karuan kerjanya. Bikin malu. Bukan cuma wajah papanya yang malu. Anaknya ke sekolah juga jadi cibiran malu. Orang tua yang nggak tahu apa-apa juga ikut malu, saudara. Mengapa? Karena banyak juga anak Tuhan bukan memikirkan pekerjaan yang baik, tapi karena fokus pada pekerjaan yang tidak baik, saudara. Akhirnya nekat menghancurkan hidupnya. Pekerjaan baik yang Tuhan sediakan untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita yang pokok, fokus dulu, saudara. Fokus dulu. Kalau Tuhan sudah berikan sesuai dengan potensi kita, ambil. Berapa banyak di antara kita hari ini, saudara, bergaji besar, nyaman hidupmu, dulunya dimulai dengan pekerjaan yang baik yang dirintis dari kecil-kecil, saudara. Dari usaha yang kecil-kecilan. Lihat ada beberapa di gereja kita yang hari ini, puji Tuhan, pekerjaannya meningkat, sukses, gaji nggak kayak dulu pertama kali. Apakah tiba-tiba hari ini? Tidak. Mereka rintis dari awal. Karena sabar jalani pekerjaan yang Tuhan berikan, pelan-pelan akan berbuah, akan berkembang. Betul? Saudara boleh tanya tuh. Hangga yang kerja hari ini mendapat berkat Tuhan, apakah tiba dengan hari ini? Dengan gaji demikian? Income demikian? Tidak. Maria mendapat berkat Tuhan, dipercaya begitu banyak, apakah langsung? Tidak. Saya ingat kalau cerita almarhum yang kita kenal baik, saudara, itu Bapak Yusuf Masawan. Saudara, kita lihat banyak cabang-cabangnya hari ini, dimulai dari mana? Koreksi kalau saya salah kok. Dulunya dagang telur. Betul, Pak Adam? Dagang telur, saudara, di pasar. Saya mungkin belum lahir di zaman itu, saudara. Cuma saya dengar cerita itu. Saudara, kita lihat banyak cabang-cabangnya. Wah, ini anak Tuhan diberkati. Tapi bisa demikian waktu dulunya mau rintis, saudara. Yang di depan mata Tuhan hadirkan, ambil dulu. Banyak di antara kita, bahkan juga anak-anak di youth, dikhotbahkan hal yang sama. Kita pengen kerja sesuai dengan passion. Passion itu apa, saudara? Sesuai dengan hasrat kita. Salahkah itu? Tidak. Tapi jangan sampai demi passion, saudara.
Yang sudah di depan mata dilewatkan. Saya ada ikuti satu podcast saudara, wawancara dengan, saya lupa namanya saudara. Ini bahkan saudara ya, bukan anak Tuhan, tapi pola pikirnya bagus. Pemilik Gold Dragon ini siapa namanya saudara ya? Orang Chinese. Saudara tahu Gold Dragon? Tempat having fun saudara di depan PTC. Aduh saya lupa namanya. Masih muda sekali saudara, harta 4 triliun saudara. Andre bermimpi punya harta 4 triliun. Amin. Albert, amin. Forte, 4 triliun, 4.000 miliar saudara. Nah, waktu diwawancara oleh Mary Riana, dia bilang begini, banyak anak muda pengen kerja dengan passion. Tapi dia bilang itu baik, tapi nanti. Jangan sampai kalau sudah ada pekerjaan di depan mata, engkau udah ambil. Engkau ingat kau punya banyak kebutuhan, orang tuamu juga butuh dinafkahi, kalau dia bergantung kepadamu, anak-anakmu juga, sudah ambil dulu. Nanti, kalau kau sudah berkembang bagus, baru lakukan sesuai dengan passionmu. Bagus-bagusnya dari awal kau kerjakan yang sesuai dengan passionmu. Tapi kalau tidak, ambil dulu. Jalani dulu. Saudara, Tuhan Yesus waktu datang ke dunia, dia punya passion cuma satu, saudara tahu. Kerinduannya cuma satu. Saudara tahu apa itu? Salib. Betul ya? Yesus datang, kerinduannya untuk salib. Sebelum dia melakukan pelayanannya di usia 30, sebelumnya dia jadi apa, saudara? Tukang? Tukang? Tukang kayu. Carpenter. Tukang kayu, saudara. Sebuah urusan yang tidak ada kelihatannya hubungan dengan keselamatan. Tapi itu kan di depan mata Tuhan. Dia punya mama, Maria. Dia punya adik-beradik. Dia harus bekerja. Bayangkan Tuhan Yesus kita kerja. Tukang kayu, saudara. Tapi begitu waktunya tiba, panggilan itu tiba untuk kembali dia ke passion. Dia lakukan. Saudara, Tuhan Yesus meneladankan kepada kita apa? Pekerjaan yang baik Bapa di sorga sudah sediakan. Berhenti mengeluh, berhenti malas. Jangan pernah lagi keluar dari mulutmu, tidak ada pekerjaan. Mungkin tuh sejangka waktu tidak ada pekerjaan, tidak ada proyek yang saudara bisa kerjakan. Tapi saudara yakin di dalam Tuhan, dia sudah provide, dia sudah menyediakan berkat itu bagimu. Mungkin engkau yang kurang peka, betul ya? Mungkin engkau yang milih-milih. Tapi waktu engkau ambil, kau akan lihat Tuhan berkati, memenuhi kebutuhan hidup pokok. Saudara, next slide berikut. Waktu engkau diberkati dengan pekerjaan yang baik, ingat, Tuhan bukan hanya ingin berkati hidupmu. Pekerjaan yang baik, sesuai yang kita baca dari Titus tadi dikatakan, jangan hidup mereka tidak berbuah. Hidup saudara harus berbuah, memberkati. Siapa? Orang terdekatmu. Di waktu engkau jadi anak Tuhan, pola pikirmu tidak lagi pola pikir egois atau self-center. Engkau tahu, aku harus bekerja bukan untuk diriku, tapi juga untuk istriku, untuk anakku, untuk orang tuaku yang tak berdaya, untuk juga orang-orang lain yang diberkati lebih banyak. Aku kerja bukan cuma untuk hidupku, tapi hidup seperti Bapa di sorga. Musa Lukas menyampaikan, kita paling mirip dengan Tuhan waktu kita memberi. Ya, waktu kita memberi, kita paling mirip dengan Tuhan. Tuhan Allah yang suka memberi. Jadi waktu engkau melakukan pekerjaan yang baik, ingat, aku dirancang bukan untuk mengumpulkan banyak, tapi juga mengumpulkan dan berbagi. Nah saudara, hari ini kalau kita beralasan tidak ada pekerjaan yang baik, berhentilah berkata demikian. Karena dikatakan Allah dalam Kristus Yesus sudah menyediakan, dipersiapkan Allah sebelumnya di Efesus. Dia sudah menyediakan yang terbaik bagimu. Yang kedua, saudara, bicara soal kualitas pekerjaan yang baik. Terutama di Efesus 2 ayat 10 mengatakan demikian, saudara. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saudara, kualitas pekerjaan, apakah Bapak Ibu setuju? Kualitas pekerjaan tidak bisa dilepaskan dari seperti apa pekerjanya. Ini bicara soal apa, saudara? Di dalam ini nih, karakter. Ya, saudara ya. Ayat ini bicara Efesus 2:10 bicara soal karakter. Kita ini buatan Allah. Saya tanya saudara sekalian. Bapak Ibu kadang-kadang kita ke supermarket, ke mall.
belanja online lah. Muncullah tulisan made in China. Saudara langsung gambarannya apa itu tentang produk itu? Made in China, made in China. Kalau Ibu Sarah beli produk rice cooker, dibalik-balik, dibohongi uang katanya dari Jepang, balik made in China. Ibu perasaannya bagaimana, Bu Sarah? Bayangan Ibu tentang produk China itu bagaimana? Kualitasnya kurang. Pak Kiki, made in China, Pak? Tergantung. Boleh, betul, ada yang bagus, ada yang balik-balik ke harga. Kalau harganya murah, Pak. Adik, kalau beli barang, belanja online, dipaparkan lagi, ini made in China, impor dari China. Gambarannya apa tentang produk itu? Kurang bagus. Kurang bagus lah, murah lah, betul? Jangan lupa saudara, kita ini Cindo loh. Betul? Cindo loh. Saudara tahu Cindo? A half China, a half Indo. Cina Indonesia, saudara, kita ini Cindo. Nanti kita ada made in China sebagian. Dan kita tidak murahan di dalam Tuhan. Amin. Kita kualitasnya bagus, saudara. Amin. Waktu saudara lihat made in China, kita langsung ada bayangan. Tentang seperti apa kualitas dan pekerjanya. Sekarang kita ambil bukan dari itu, dari produk. Andai kata Bapak Ibu, hari ini kita mau pasang AC di rumah. Banyak produk-produk AC. Muncullah kata, terpaksa khotbah ini munculkan banyak kata merek, mohon izin saudara ya. Daikin, Albert, engkau adalah supplier. Muncul kata Daikin. Apa kesan tentang produk itu? Bagus, awet, betul, mahal, Daikin. Hai ibu-ibu, kau bawa tas hari ini ke gereja. Muncullah satu orang jemaat bawa Hermes original, no KW, original. Ibu Akim waktu dengar kata Hermes, bukan Ibu Akim yang bawa, ibu-ibu yang lain yang bawa contohnya. Waktu kau lihat, waduh, asli ori. Apa bayangan tentang Hermes, saudara? Pengen? Enggak, bukan saya itu saya tanya. Saya tanya kualitasnya. Gambaran kualitas, bukan pengen, enggak pengen saya tanya. Kalau pengen semua ladies mungkin pengen. Apa Hermes, saudara? Mahal. Itu gandeng tas lebih hati-hati daripada gandeng suami, sudah harus tahu itu. Hermes. Saya tanya dikit lagi boleh? Hari ini kita banyak mobil yang parkir di depan. Andai kata ada satu jemaat, titit, mobil BMW seri terbaru. Gambaran. Cia, apa gambaranmu tentang mobil BMW? Ayo, bukan yang saya tanya, saudara. Produknya. Miliknya itu, tapi saudara paham maksud saya? Jadi produk itu sudah melukiskan kualitas yang ada di dalamnya dan seperti apa pekerjanya. Kita disebut sebagai apa Efesus 2? Buatan Allah, the image of God. Gambar Allah, saudara, ada di dalam diri kita. Citra Allah ada di dalam diri kita. Artinya, harusnya saudara, dikatakan di dalam Titus tadi, balik lagi, kalau saudara dan saya percaya kepada Allah, hubunganmu ada dengan Allah, harusnya mempengaruhi karaktermu dan kualitas kerjamu. Saudara, ada kata bahasa Inggrisnya demikian, diklik kita yang percaya kepada Tuhan, ini Titus yang ngomong tadi saudara, harus sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Dalam bahasa Inggris, NIV Bible mengatakan demikian, kita harus be careful, hati-hati saudara, untuk mendedikasikan hidup kita dalam pekerjaan itu. Kita harus sungguh-sungguh, hati-hati, give the best dalam pekerjaan itu. Mengapa? Karena kita ada gambar Allah. Kita ini buatan Tuhan, saudara. Karena itu lebih menyedihkan. Waktu kita dapatkan di luar sana, banyak orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kualitasnya jauh lebih baik daripada anak-anak Tuhan.
Sudah pernah temu begitu? Saudara tahu ini orang bukan Kristen, belum kenal Tuhan Yesus, tapi dari cara kerjanya lebih bagus, lebih baik daripada anak-anak Tuhan. Kita yang hari ini jadi atasan, punya karyawan, kadang-kadang kita menemukan situasi itu dan buat hati kita miris. Mengapa karyawan Kristen tidak sebagus orang ini? Kualitas kerja, karakternya. Saudara jangan pernah lupa, kualitas kerja selalu berkaitan erat dengan berkat. Saudara, berapa waktu saya sering mengisi bensin mobil di SPBU. SPBU ini SPBU besar, milik Pertamina. Saudara, ada satu wanita atau satu ibu, cara ngomongnya nggak bagus. Jutek sekali, saudara. Padahal ini Pertamina, saudara. Punya Pertamina, bukan punya perorangan. Jadi waktu isi, jutek, saudara. Saya bayar pakai kartu kredit biasa. Sudah kasih, selesai. Nggak say thank you lagi. Jutek. Terus sudah selesai seisi jumlah rupiah, digantungin lama-lama. Nggak dicabut, saudara. Kalau dia nggak cabut, saya nggak bisa pergi. Betul. Ngobrol sama kawannya. Sampai saya teriak, Mbak, sudah. Sabar. Dimarahin lagi oleh dia. Sabar. Saya bilang, saya ingat namanya siapa? Oh, namanya ini. Oke, saya bilang. Saya berusaha nggak di barisan dia, saudara. Yang kosong barisan dia. Aduh, saya bilang, ya sudahlah. Lagi sama dia. Masih juga. Mohon maaf, saudara. Saya pikir apa yang lalu itu mungkin lagi harinya, saudara. Lagi harinya, orang perempuan mungkin tidak bagus pembawaannya. Yang kedua kali masih sama juga. Astaga naga, saya bilang. Saya jengkel nih. Nah, ketiga kalinya, puji Tuhan, Tuhan bawa ketemu sama orang lain. Laki-laki, saudara. Ramah sekali. Saudara harus tahu, orang yang kerja di SPBU itu bukan kerja di tempat yang ber-AC. Betul ya? Kalau di restoran, yang nyaman, kita nggak ngerti lah. Mereka nyaman, melayani pun baik. Saudara di SPBU itu kan panas-panas, keringetan, bau bensin begitu. Tapi si anak muda ini, laki-laki, saya pikir bukan orang tua. Dia ramah sekali. Pak mau isi berapa? Saya sebutkan rupiah. Saya bayar. Terima kasih Pak. Saya nggak tahan hati. Saya bilang, Pak, terima kasih ya. Sudah ramah. Oh iya Pak, dia bilang. Setelah saya nggak tahu apakah mereka di training. Saya kadang suka nonton, saudara, podcast-podcast tentang video tentang maskapai. Salah satu Garuda Indonesia. Saudara harus tahu, pramugari itu melayani kita dengan bagus. Menurut saudara itu alami kah? Bawaannya lahir sudah ramahnya. Begitukah ratusan ribuan pramugaranya lahirnya sudah begitu? Mungkin dari bayi tangannya sudah begini, ramah, senyum. Saudara, tak. Kalau saudara bilang, aku karakternya buruk, Pak Mukse. Karakter aku buruk, saudara harus tahu. Namanya karakter, itu bisa dibentuk asal kita mau bersama dengan Tuhan. Semua yang bagus hari ini di perusahaan-perusahaan besar itu tidak muncul dengan alami, saudara. Mereka di training. Saya nonton videonya pramugari itu, mereka di training. Tanganmu bagaimana? Waktu engkau layani penumpang sini kan kau jongkok, pantatmu kan ke sini. Dia bilang, nggak boleh, ada etikanya. Oh, saya baru tahu. Itu kenapa pramugari nggak sembarangan ini, saudara. Sorry ya. Aduh, sorry ya. Nggak boleh sembarangan gini, ada aturannya. Tangan bagaimana? Jangan kasih satu tangan dua. Repotnya dua tangan. Kasihlah orang Palembang. Itu etika. Mereka semua di-train, saudara. Karakter mereka diajar. Artinya kita hari ini, kalau engkau ingin berkat dalam pekerjaanmu, jangan fokus dulu dengan berkatnya. Periksa dulu karaktermu, baik atau tidak. Saudara nggak jumpa orang, saudara kan beli belanja online. Belanja online lihat apa dulu biasanya sebelum belanja di check out? Saudara biasanya lihat apa dulu? Review, ulasan, betul? Bintang berapa? Mukse juga. Saudara, saya berapa kali belanja lihat bintang itu 4,9 dari 5. Artinya gede bukan main. Ada bintang 5, wow. Yang ulasan bukan 200-300-an. Heran saya baca ulasannya, mereka komentari. Wah, pelanggan ini, penjual ini bagus sekali. Mereka munculkan 2 kata yang sama di ulasan itu. Sudah tahu tidak apa sifat yang mereka
yang ditunjukkan oleh penjual itu? Yang pertama kira-kira apa, saudara? Hah? Ramah. Gak pernah ketemu orang, sudah betul. Kalau baca online kan gak ketemu orang, kita cuma baca dari pelayanannya, cepat lambat. Satu lagi apa, saudara? Selain ramah apa ini? Sabar. Nah, dua kata ini muncul. Saya tidak percaya, saya check out, saya beli. Tanya-tanyalah, saya ngetes, saudara. Betul, saudara. Dia jawab saya cepat. Bukan 3 hari kemudian, dia jawab dengan cepat. Oh, dia ramah, dia tuntun saya. Kalau saya cerewet dikit kan dia bisa kesel. Saya tes juga, nggak marah dia jawab saya, sabar. Saya bilang, wow, nggak tahu ini orang anak Tuhan atau tidak. Saudara, kalau ingin berkat, begitu yang punya bisnis, pelayanan, jangan hilang 2 hal ini. Engkau ramah, engkau sabar. Engkau ramah, engkau sabar. Tunjukkan aja, walaupun dalam ini kacau balau, yang penting tetap harus ramah, harus sabar. Ini bicara apa, saudara? Karakter. Paling bagus, ubah dulu di dalam ini. Kita ini buatan Allah. Jadilah pekerja-pekerja yang ramah dan sabar. Dan saya tutup dengan slide yang terakhir berkata demikian, saudara. Kalau kualitas kerja kita baik, sungguh-sungguh hidup di dalamnya, seperti Efesus katakan tadi, tidak sulit berkat Tuhan untuk datang. Amin. Amin. Tidak sulit untuk Tuhan berkati kita. Hari ini, kalau kita ingin berkat Tuhan, yuk mari perbaiki. Saudara, dalam hati, saya pikir kalau saya punya bisnis nih, saya cari karyawan, saya mau panggil Bapak SPBU itu, kamu jadi karyawan saya saja, saya bayar double, triple, kayak orang kaya, saudara, gayanya gitu. Kamu kerja tempat saya, tapi saya uji dulu beberapa kali, ini karakternya sungguh-sungguh tidak. Mengapa, saudara? Orang dengan karakter bagus, karakter Kristus, semakin sulit ditemukan. Mulailah dari diri kita. Pekerjaan yang baik Tuhan sudah sediakan, ambil, lakoni baik-baik. Tunjukkan kualitas kerja yang baik dengan karakter yang memuliakan Tuhan. Minggu lalu tepatnya, Musalo ingatkan, hidup kita jangan diawasi oleh CCTV. Masih ingat khotbah minggu lalu? Ada bos, gak ada bos, lakukanlah untuk Tuhan. Atau engkau melakukan itu, Tuhan berkati engkau dengan berlimpah. Tidak mustahil engkau naik jabatan. Amin. Tidak mustahil income-mu bertambah. Tidak mustahil pelangganmu bertambah. Tidak mustahil cabangmu bertambah. Tidak mustahil kolega-kolega bisnismu bertambah. Di saat itu engkau akan melihat sungguh hidup di dalam Tuhan sebagai gambarnya Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita berdoa. Saudara, renungkan firman Tuhan ini sebentar. Bagi kita terutama yang bekerja, yang punya usaha, syukuri pekerjaan yang masih ada di tanganmu saat ini. Katakan, Tuhan, terima kasih dengan pekerjaanku, dengan gaji yang ku dapat, dengan penghasilanku. Itu engkau mencukupkan kehidupanku. Engkau memberkati keluargaku. Engkau pun menjadikan aku berkat bagi banyak orang. Saudara, syukuri itu kepada Tuhan. Karena di luar sana banyak orang tidak seberuntung, saudara. Saudara akan melihat tangan Tuhanlah memelihara hidupmu. Tangan Tuhanlah yang sudah buka jalan begitu banyak bagimu. Dan hari ini kau yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, mungkin selama ini engkau tidak seperti gambarnya Tuhan, tidak mencerminkan kebuatannya Tuhan. Katakan, Tuhan, ampuni aku. Tolong aku untuk koreksi diri. Tolong aku untuk berubah dari hal-hal kecil, supaya hidupku boleh memuliakan Engkau, berbuah semakin luar biasa. Saudara, mari datang pada Tuhan, berdoa pribadi. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus bahwa jauh sebelum kami lahir, Tuhan sudah melihat seperti apa kehidupan kami. Apa yang kami butuhkan, pekerjaan apa yang kami butuh untuk jalani. Tuhan terima kasih Engkau merancang begitu indah bagi kami. Hanya bantu kami, berikan kami kepekaan. Berikan hati yang taat, berikan hati yang bersyukur, dan hati yang mau give the best, beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan punya mimpi yang besar bagi kami. Kami tidak akan seperti ini terus. Kami akan dibawa Tuhan semakin tinggi, semakin besar, semakin memuliakan Tuhan dengan hebat. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang baik yang Engkau sudah berikan. Dan terima kasih Tuhan masih akan terus membentuk karakter kami semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.